Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita baca dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, saya akan mengulang dari ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, hari ini saya akan memberikan judul daripada renungan firman Tuhan adalah belajar mengutamakan orang lain. Hal terbaik yang biasa kita lakukan setelah kita pulang bekerja dari badan yang begitu capek, saudara, bekerja seharian, adalah jalan mengambil waktu untuk beristirahat. Apakah kita tidur di kamar atau mungkin kita sekedar berbaring rebahan di sofa, saudara. Tetapi kita juga tidak mau diganggu oleh siapapun juga, karena kita memang betul-betul mau beristirahat. Kita beristirahat dengan tujuan untuk melepaskan rasa penat, merenggangkan otot-otot yang kaku. Tetapi seringkali juga, saudara, kita menjadi kesal ketika sedang enak-enaknya beristirahat, tiba-tiba ada gangguan datang. Gangguan mungkin dari anak kita, mungkin dari cucu kita, atau mungkin dari siapa saja, saudara. Tetapi itu bisa saja terjadi. Nah, suatu ketika Kristus ingin sekali beristirahat dan mengasingkan diri. Karena di balik kelelahan tubuhnya, dia juga sedang berduka karena telah mendengar kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis yang begitu tragisnya, ya saudara, yaitu dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Karena itu ia ingin sekali menyendiri dan menenangkan dirinya. Namun orang-orang tidak mengetahui apa yang Kristus rasakan, sehingga mereka tetap saja mengikuti dia, sekalipun harus menempuhnya dengan berjalan kaki, karena mereka ingin sekali mendapatkan kesembuhan dan mujizat. Jadi kemanapun Yesus pergi, Yesus diikuti oleh orang banyak itu, sekalipun Yesus ingin merebahkan kepalanya, ingin merebahkan badannya, ingin beristirahat, tetapi tetap saja ada gangguan datang, saudara. Melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, Kristus pun menemui mereka dan melayani mereka, sekalipun hari sudah larut malam. Tetapi Kristus rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya, yang mana pada awalnya Kristus ingin menyendiri dan beristirahat, dan dengan menenangkan hati, dengan tetap mengutamakan kepentingan orang banyak itu, melayanilah mereka dengan bahkan memberi mereka makan, saudara. Dan Tuhan telah meninggalkan teladan hidup bagi orang percaya. Inilah teladan Kristus kepada kita sebagai orang yang percaya, yaitu tetap melayani orang, tetap berbelas kasihan kepada orang lain, tetap membantu kepada orang lain, sekalipun hati kita sedang dalam keadaan yang tidak enak, saudara.
Kristus rela mengesampingkan kepentingan pribadinya dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Karena itu, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian kata Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Selain itu, kita juga diajar untuk memiliki kasih yang diwujudkan dengan tindakan, yaitu menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan di dalam Matius 7:12 mengingatkan kepada kita, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Oleh karena itu, saudara, marilah kita saling melayani kepada sesama. Marilah kita bekerja untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan bantuan kita. Paling tidak, saudara, kita bisa membantu mendengarkan keluh kesah mereka. Kita bisa membantu dengan mendoakan mereka. Kiranya Kristus tetap menaruh belas kasihan kepada mereka. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.